Oke, selamat datang teman-teman di video pembahasan kita kali ini. Pada hari ini saya mau bahas tentang token yang lagi di-mention sama Changpeng Zhou teman-teman ya, yaitu Aster. Karena jarang-jarang nih Changpeng Zhou ya, atau enggak teman-teman yang belum tahu, Changpeng Zhou adalah pemilik dari Binance teman-teman ya. Orang terkaya nomor satu di kripto, bahkan di dunia dia nomor berapa ya? Kekayaannya itu 100B teman-teman ya, atau enggak market capnya dari Solana teman-teman. Kalau kita bandingkan ya, jadi dia tuh jarang banget nge-mention chart dari sebuah koin. Paling ya cuma BNB koin dia, atau enggak Bitcoin ya, dia Bitcoin holder kan. Dia sempat menjual apartemennya, uang apartemennya itu dia nggak tinggal ngemper teman-teman, jadi dia nggak ngapart, dia nggak ngekos, uangnya dipakai untuk beli Bitcoin di 2014 kalau nggak salah ya. Jadi sekilas tentang Changpeng Zhou teman-teman. Jadi dia tuh nge-tweet di Twitternya teman-teman, itu chart dari pas launching Aster ini teman-teman ya. Jadi pas di harga 0,1 0,17 teman-teman. Di sini dia nge-tweet teman-teman. Nah, apa itu Aster? Mari kita bahas sedikit tentang Aster teman-teman ya. Oke. Nah, jadi di sini pada tanggal 18 teman-teman bulan 9 dia itu nge-tweet Changpeng Zhou, "Well done, good start. Keep building." Sini waktu harganya Aster itu lagi nge-launch koinnya sendiri teman-teman. Sebenarnya Aster ini udah ada ya, DEX. Jadi Aster ini adalah seperti DEX teman-teman ya, kayak Hyperliquid ya, Jupiter dan lain-lain, cuman dia bisa perpetual teman-teman, bisa spot, perpetual, dan berbagai fitur yang ada di checks teman-teman. Jadi checks yang ada di DEX teman-teman ya. Jadi ini mirip seperti Hyperliquid lah. Cuman ada banyak perbedaannya dari Hyperliquid, nanti kita akan bahas. Kita bahas satu-satu dulu teman-teman. Jadi ini sangat fenomena banget teman-teman ya. Ini juga dia nge-tweet ini pasti sangat personal banget teman-teman. Dia ngedukung Aster karena apa? Karena Hyperliquid itu ancaman banget teman-teman ya bagi bisnis yang dimiliki oleh Changpeng Zhou, yaitu CHEX teman-teman, Binance. Dia kan nomor satu nih CHEX di dunia. Nah, dengan munculnya Hyperliquid pasti akan ancaman banget bagi bisnis dia. Makanya dia ngebuat teman-temannya, atau enggak ada timnya, dia join the team dari Aster teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas apa sih sebenarnya itu Aster teman-teman ya. Jadi Aster itu adalah sebuah DEX ya, perpetual, mirip dengan Hyperliquid ya, on chain, bisa dilihat oleh semua mata teman-teman. Cuman di sini dia ada sedikit berbeda, banyak sebenarnya, banyak perbedaan. Kita bahas dulu ya produk-produk yang dimiliki dari Aster. Jadi dia tuh DEX for everyone teman-teman. The next gen perpetual DEX built for alt trader. Whatever you new to crypto or seasoned pro teman-teman. Jadi dia tuh ada simple mode-nya. Jadi one click trading teman-teman. Terus tuh di sini juga dia ada ya semi-semi game, bukan semi sih teman-teman. Ini udah gambling sih ya. Jadi ini leverage 100 sampai 1001 teman-teman untuk trading Ethereum dan Bitcoin ya, atau enggak top 5. Jadi dia nggak pakai chart teman-teman ya. Dia pakai kayak grafik gitu teman-teman. Terus tuh ada promote ya teman-teman, full control with advanced order, real time data and pro tools-nya teman-teman. Ada beberapa tools ya yang digunakan gratis ya, bisa dipakai semua orang. Terus tuh ada stake-nya juga. Dia bisa stake ya seperti produknya Binance teman-teman ya, bisa stake BNB, USDT, BTC. Nah di sini juga ada stake Cake teman-teman ya, atau enggak Pancake Swap. Untuk earn up-nya itu di 30% APY teman-teman, atau enggak annual percentage years. Terus tuh ada deep liquidity dan low fees teman-teman. Trade with confidence, save more. Jadi di sini kita tuh enggak apa ya, kayak DEX pada umumnya tuh kayak kita saling menukar kan teman-teman, saling ada yang menjadi liquidity provider, menyediakan koin ya, terus tuh ada yang mengambil koin. Nah di sini enggak teman-teman ya, koinnya sudah disediakan oleh si Aster tersebut teman-teman. Jadi ini bedanya dengan Hyperliquid ya, bisa saya bilang. Terus tuh di sini teman-teman multi chain ya, available on BNB chain, Arbitrum, Solana juga bisa ya, Solana dan Ethereum teman-teman di sini. Nah bedanya dengan Hyperliquid, dia tuh kan EVM ya, jadi Ethereum vending machine teman-teman. Jadi dia cuman bisa melalui kalau misalnya teman-teman mau withdraw dan top up ya, wallet deh teman-teman.
Nggak bisa kan teman-teman di Hyperliquid itu pakai Phantom kan, pasti pakai MetaMask teman-teman. Nah di sini dia bisa pakai apapun teman-teman, bisa pakai Trust Wallet, MetaMask, Phantom ya, bisa pakai Binance Wallet karena dia di sini dominan di jaringan BEP20 atau enggak jaringannya Binance teman-teman ya. Dan juga ini Aster berdiri di atas jaringannya Layer 1 Binance teman-teman ya, BEP20. Nah terus tuh dia non custodial ya pastinya untuk DEX ya, non KYC. MiEV juga dia teman-teman ya, free, backed by YZL Labs teman-teman ya, atau enggak Binance Labs ya dulu ini namanya, sekarang berubah menjadi YZL Labs. Trade smarter and earn more teman-teman. Oke, jadi segitu ya, tampilannya agak mirip dengan CEX pada umumnya teman-teman, apalagi tentang Hyperliquid ya. Nah terus tuh ini teman-teman, ini adalah event waktu dia 3 ya teman-teman ya, atau enggak dia launch. Nah waktu dia launch pertama teman-teman, itu volumenya langsung 345 juta volume trading selama 24 jam pertama dia launch. Ini saya nggak tahu ya ini volume dari market maker yang dia manipulasi ya atau enggak. Karena kan kerjaannya kayak market maker siapa ya kalau kita bisa bilang Wintermute. Nah kerjaan Wintermute kan gini teman-teman, dia ngasih volume fake gitu ke dalam sebuah koin ya. Karena itu adalah produk dari Wintermute. Nah, jadi saya di sini nggak tahu di sini volumenya ini asli atau enggak ya. Dalam 24 jam pertama itu volumenya 345 million dollar teman-teman. Terus tuh harganya pas launch itu 1.600 teman-teman, growth teman-teman ya. Nah, terus tuh ada 330.000 wallet baru yang bergabung ke ekosistemnya waktu 3 ya teman-teman ya. Jadi ini tuh bisa menjadi sinyal kuat juga bahwa banyak pengguna baru yang masuk ini waktu pertama kali launchnya. Jadi kayak excited gitu teman-teman. Terus tuh TVL-nya juga nanti kita bahas ya di sini teman-teman. Nah di sini kita bahasin dulu. Jadi ini adalah sesuatu lonjakan yang agak-agak lonjakan banget teman-teman pastinya. Nah di sini teman-teman bisa kita lihat dari Q1 dulu ya, awal tahun ini. Sebenarnya ini koin udah ada dari 2021 ya. Dia itu awalnya bernama APX teman-teman. Sekarang berubah menjadi Aster. Jadi ini data dari DeFi lama di Q1. Fee-nya dia, jadi fee itu adalah pendapatan dari Aster. Didapatin dari mana? Dari fee yang ada di dalam protokolnya teman-teman. Jadi pajak-pajak yang dibayar oleh trader teman-teman ya. Nah terus tuh revenue. Jadi revenue itu adalah pendapatan dari Aster ini terus tuh dikurangin dengan pengeluaran yang diberikan kepada misalnya liquidity provider, stakingnya teman-teman ya, ini di Q1-nya teman-teman. Earningnya sama, revenue dan earning itu sama teman-teman. Ini kalau kita lihat revenue-nya sedikit banget teman-temannya dari pendapatan dia. Ini adalah kayak pendapatan kasar lah, kayak omset. Nah ini adalah profitnya teman-teman. Ini bahkan nggak sampai 1% teman-teman ya, revenue yang dia terima. Terus tuh ada di Q2 456 bulan 4 sampai bulan 6 teman-teman ya. Nah di sini revenue-nya bahkan makin kecil ya. Kalau kita tapi pendapatan omsetnya bertambah teman-teman. Nah berarti dia di sini lagi membangun sesuatu teman-teman ya. Yang dimana dia cuman ngambil sedikit aja keuntungan dari omsetnya. Terus tuh dia larikan kemana ya? Saya nggak tahu teman-teman, mungkin buyback ya. Atau nggak mungkin dia push ke marketingnya teman-teman ya. Nah terus tuh di Q3 ini itu fee-nya berkurang 1 miliar teman-teman. Cuman revenue dan earningnya itu 5 miliar teman-teman. Nah ini ada sedikit lonjakan dari profit yang dia masukkan ke kantong pribadi mereka teman-teman ya. Yang awalnya Q1 $1.000, Q2 $900, terus tuh Q3 langsung melonjak ke 5 million dollar. Ini bullish teman-teman ya untuk protokolnya karena sangat sehat. Nah terus tuh data dari DeFi lama juga teman-teman, di sini saya lihat ada lonjakan juga di September. Jadi TVL-nya teman-teman, TVL-nya itu melonjak teman-teman ya. Yang mana di sini hanya bermain di daerah 300 sampai 400, bahkan langsung melonjak ke 1,8 billion dollar teman-teman. Jadi TVL adalah sebuah value atau enggak USD ya, atau enggak ya duit di sana lah yang dia kunci teman-teman, atau enggak berasal dari mana? Ya berasal dari mungkin ada orang yang nge-staking, ada orang yang bersedia menjadi liquidity provider ya, walaupun sudah disediakan poolnya oleh Aster sendiri teman-teman.
langsung ngelonjak uang yang ada di sana. Cuman ini di lock teman-teman ya. Terus tuh revenue-nya, ini revenue adalah profit mereka teman-teman ya. Bukan ini profit bersih teman-teman ya, bukan omset ya. Omset kan itu belum dikurangin dengan biaya misalnya operasional ya, misalnya dan lain-lain lah. Nah di sini juga ada lonjakan teman-teman di September. Jadi bullish for Q3 untuk Aster teman-teman. Ini makanya saya juga sangat bullish teman-teman ya. Dan timingnya tuh pas banget. Oke, terus di sini ada roadmap teman-teman dari Aster. Aster roadmap include zero knowledge proof, purpose built layer 1 blockchain, and an intent-based system that simplified trading by automating execution across chain and liquidity source teman-teman. Jadi ini saya ambil dari white papernya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman kita baca dulu white papernya. Dia ada di bagian roadmapnya itu ada di sini teman-teman. Aster roadmap. Dia nggak ngeliatin secara langsung teman-teman, tapi dia tulis ini di dalam white papernya, yang dimana dia itu akan memakai teknologi zero knowledge proof teman-teman, atau enggak ZKP. Jadi ZKP itu adalah teknologi kriptografi yang memungkinkan kita itu bisa membuktikan sesuatu tanpa membuka semua datanya teman-teman, data blockchain teman-teman ya. Nah kenapa ini bisa diaplikasikan oleh Aster teman-teman? Karena di Aster ini tuh bisa kita pakai untuk privacy transaksi teman-teman, untuk menyembunyikan misalnya ukuran posisi atau enggak strategi, atau enggak misalnya jarak likuidasi kita, atau enggak misalnya kita lagi long atau enggak short teman-teman. Nah, sekaligus juga memastikan keamanan dan keadilan eksekusi kita di DEX. Nah ini teman-teman pasti berpikir misalnya, wah ini pasti ada manipulasi nih. Kan di blockchain itu kan semua terlihat kan, semua telanjang seperti di Hyperliquid. Contoh kasus misalnya kita ambil James Swin, itu di ada Wealth terkenal teman-teman ya, James Swin yang selalu terkena likuidasi dan selalu menyombongkan dirinya teman-teman bahwa itu bukan walletnya. Nah on-chain berbicara lain teman-teman ya, nggak ada yang bisa dimanipulasi oleh on-chain teman-teman. Jadi James Swin ini teman-teman, dia trading di Hyperliquid, jadi kita bisa lihat dia posisinya berapa, saldonya sisa berapa ya, dompetnya berapa, terus tuh penurunan dari dia awal depo terus tuh saldo sekarang itu berapa persen penurunan teman-teman. Terus tuh kita juga bisa lihat dia garis likuidasinya ada di mana teman-teman. Kita juga bisa lihat dia long atau enggak short. Nah itu adalah definisi dari on-chain dan blockchain teman-teman. Nah kalau di ZKP ini Aster dia memakai teknologi ZKP teman-teman, zero knowledge proof. Nah ini juga sebenarnya on-chain juga teman-teman ya, desentralisasi juga, cuman ini tuh kita bisa keep private our transaction teman-teman. Jadi kita bisa sembunyikan transaksi kita, cuman tetap tercatat di dalam blockchain, tetap desentralisasi teman-teman, yang dimana itu adalah konsep dari Satoshi Nakamoto teman-temannya, desentralisasi. Semua orang bisa melihat teman-teman, tidak ada manipulasi. Cuman untuk teknologi ini tuh teknologi udah lama teman-teman ya. Ini tuh setara dengan umurnya Oracle ya teman-teman, Chainlink. Jadi dia itu bisa menyembunyikan hal yang ada di dalam blockchain teman-teman. Cuman nggak bisa dihapus teman-teman. Apapun yang sudah masuk ke dalam blockchain itu nggak bisa dihapus teman-teman. Nah terus tuh a purpose built layer 1 blockchain. Nah, ada rumor dia tuh bahkan akan membuat layer 1-nya sendiri. Mirip sebenarnya dengan Hyperliquid teman-teman, yang dimana awalnya Hyperliquid kan berdiri di atasnya Ethereum, terus tuh membuat layer 1-nya sendiri, Hyperliquid. Nah kalau Aster ini teman-teman, dia kan sekarang berdiri di atas layer 1 Binance teman-teman ya, BEP20. Nah ada rumor dia bakal membuat blockchain-nya sendiri teman-teman ya. Terus tuh an intent-based system that simplified trading by automating execution across chain and liquidity source teman-teman. Jadi apa itu teman-teman artinya intent-based trading system teman-teman. Jadi itu sistem akan otomatis mencari eksekusi terbaik kita nih. Kita mau misalnya di pool yang mana ini fee-nya lebih rendah teman-teman. Misalnya ini kan dia multi chain teman-teman ya, bisa nembak ke chainnya Arbitrum, bisa nembak ke chainnya BNB, bisa nembak ke chainnya Ethereum atau enggak Solana teman-teman. Jadi dia bakal nembak yang mana yang lebih sehat untuk dari segi gas fee-nya teman-teman. Nah kenapa ini penting teman-teman?
intern based trading systemnya. Jadi ini tuh seperti menghilangkan friction teman-teman. Atau enggak, misalnya contoh ya. Contoh teman-teman mau long Bitcoin misalnya dengan leverage kali 5 deh, kali 5 ya. Jadi sistemnya dari Aster ini teman-teman, intern base-nya itu otomatis akan membuat rute ke liquidity pool yang terbaik teman-teman untuk melakukan eksekusi di mana ini gas fee-nya yang lebih murah. Saya ambil dari Arbitrum kah? Saya ambil dari Solana kah? Dari BNB kah? Nah, ini bedanya. Ini yang membuat dia sangat spesial teman-teman ya. Dia bisa cross multi chain, tidak seperti Hyperliquid teman-teman. Yang mana cuman bisa jaringan Ethereum teman-teman ya. Ini kelebihan dari intern base-nya teman-teman ya kalau menurut saya. Nah, terus tuh kita bahas tentang price action-nya teman-teman ya. Sorry, bukan price action, tokenomic ya, lebih ke arah tokenomic di bagian luarnya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah harga per hari ini teman-teman. Harganya 0.5 di jam sekarang ya. Ini sorry, ini bukan data dari DV lama ya, tapi dari Coin Market Cap teman-teman. Nah, kalau kita lihat market cap-nya ada di 840 million dollar teman-teman. Ini udah termasuk medium ya. Terus tuh volumenya ya ini enggak volume per hari ini aja lah ini. Ini yang dibuat ya, yang ya dibuat oleh market maker. Ini masih tabu teman-teman yang menurut saya. Ini dibuat real oleh pengguna baru atau enggak pengguna protokolnya, atau enggak dia dibuat oleh request by market maker teman-teman, seperti Wintermute. Karena Wintermute kan emang kerjaannya kayak gitu kan teman-teman. Misalnya nih saya punya koin, terus tuh koinnya sepi banget nih teman-teman. Nah pasti saya minta Wintermute, tolong ini dibuat volumenya ya, dibuat sedemikian rupa. Jadi mereka itu long short, long buat pattern gitu, buat price action sedemikian rupa sehingga banyak trader yang masuk ke sana dan membuat volume real teman-teman. Nah terus tuh di sini ada FDV teman-teman, atau enggak fully diluted valuation. Jadi ini adalah perkiraan teman-teman. Kan ini circulating supply-nya masih 1,65 teman-teman, yang dimana maksimalnya kan 8 billion Aster ya. Jadi ini belum tersuplasi semua ke market. Jadi ini adalah perkiraan bagaimana jika ini yang terdistribusi ke market udah 8B, jadi udah mentok. Nah market cap-nya kira-kira berapa untuk di harga sekarang. Jadi segini teman-teman ya harganya. Market cap-nya 4.05 untuk perhitungannya teman-teman. Jadi sesimpelnya teman-teman, harga sekarang dikali maksimal supply-nya teman-teman, jadi dapat 4.05. Nah terus tuh kalau kita lihat maksimal supply-nya di sini ya deflasi pastinya ya, nggak unlimited seperti layer 1 lainnya. Di sini only 8B Aster teman-teman. Circulating supply baru 1,65 billion Aster yang terdistribusi ke market teman-teman. Ini berarti sekitar 20% ya, baru 20% yang masuk ke market teman-teman. Sisanya kemana? Ya sisanya masih di vesting teman-teman dengan schedule unlock-nya teman-teman. Dia akan buka bertahap ya, akan disuplai ke market bertahap sesuai dengan schedule vesting yang mereka buat teman-teman. So di sini teman-teman bisa kita lihat untuk komunitasnya banyak banget teman-teman ya. 53% untuk airdrop atau enggak untuk komunitas teman-teman. 30% untuk ekosistem dan community-nya. Ini real community-nya teman-teman. Terus tuh treasury-nya 7% ya, untuk developernya 5%, untuk liquidity dan listingnya 4.5 teman. Kalau tokenomic ini kita lihat langsung aja di white paper-nya teman-teman ya. Tokenomic. There it is. Oke. Jadi 53.5% atau enggak 4 billion teman-teman, 4 billion Aster ya. Jadi mereka itu alokasikan 8.8% dari total supply langsung ya di unlock saat 3 ya teman-teman ya, untuk peserta yang ikut program dari Spectra mereka teman-teman. Jadi di sini ada Spectra stake 1 dan stake 2 teman-teman ya. Terus tuh distribusi lanjutannya itu dialokasikan dirilis bertahap selama 8 bulan teman-teman kalau nggak salah di sini. Ya 80 bulan teman-teman. Jadi di sini dia 80 bulan atau enggak misalnya 7 tahun teman-teman ya. Jadi itu mereka akan sisa dari ini teman-teman. Jadi 53 kurang 8%.
Jadi 42, 45, 45% airdrop itu akan didistribusikan bertahap selama 80 bulan teman-teman ya, atau enggak 7 tahun untuk airdrop mereka teman-teman ya. Stage sekarang udah stage 2 teman-teman. Nah terus tuh misalnya ada orang yang mau dapat airdrop nih. Nah dia dapat airdrop teman-teman, tapi dia lupa klaim. Nah itu tokennya bakal kemana? Nah tokennya itu bakal diambil lagi, terus tuh akan dikembalikan ke pool teman-teman untuk didistribusikan lagi ke komunitas di 80 bulan ini teman-teman ya, untuk next distribution teman-teman. Jadi overall untuk airdropnya ini teman-teman, ini sangat besar ya insentifnya untuk komunitas, dan juga ini saya bilang bisa memperluas adopsi teman-teman untuk di awal-awal. Dan juga di sini dia sembari memperluas adopsinya, dia juga di sini main jangka panjang teman-teman, 80 bulan. 80 bulan Pak, lama banget, 7 tahun ya. Terus tuh ada untuk ekosistem dan community-nya teman-teman. Di sini 30% ya. Atau enggak 2 billion Aster teman-teman. Nah, di sini itu digunakan untuk APX upgrade-nya teman-teman. Jadi dulu itu nama tokennya bukan Aster teman-teman, APX ya. Dan sekarang diganti menjadi Aster. Marketing and ecosystem allocation is reserved for APX upgrade allocation. Ini kayak menukar teman-teman ya. Orang-orang yang membeli Aster zaman dulu, yang mana namanya itu APX, itu nge-swap tokennya teman-teman. Bisa nge-swap ya. Yang dimana hari ini udah diumumkan oleh Binance teman-teman. Bisa melakukan swap. Jadi pemegang APX itu ya bisa nge-swap ya teman, selama beberapa periode waktu yang ditentukan oleh Binance teman-teman. Selain swap APX dan ke Aster, jadi sisa alokasi ini teman-teman 30% itu akan di vest selama 20 bulan teman-teman secara linear teman-teman ya. Terus tuh ada untuk treasury teman-teman, 7% atau enggak 560 million Aster. Jadi itu disimpan untuk kebutuhan strategis di masa depan teman-teman, atau enggak misalnya untuk cadangan operasional teman-teman ya, untuk pertumbuhan protokolnya ya, simpelnya ini, atau enggak untuk inisiatif pertumbuhan yang ada di dalam timnya teman-teman. Terus tuh untuk keputusan governance teman-teman. Jadi tidak akan langsung masuk ke sirkulasi TGE-nya ya. Terus tuh tetap terkunci sampai ada keputusan teman-teman ya di sini. Nah, di sini keputusannya kan DAO dia teman-teman. Itu via governance. Nah, ini coin DAO. Jadi keputusan diambil bersama oleh komunitas yang memiliki token teman-teman. Nah, terus tuh untuk developer atau enggak tim itu 5% teman-teman. Untuk developer dan tim marketingnya ya. Jadi di sini di cliff unlock teman-teman selama 1 bulan ya. Jadi misalnya untuk tim nih di bulan ini, nah dapat sebanyak 5% di bulan September ini. Nah tim itu nggak bisa langsung ngejual teman-teman token yang dimilikinya. Dia bakal bisa jual di tahun 2026 bulan 9 atau enggak 1 tahun kemudian teman-temannya. Nah setelah cliff baru bisa lakukan linear selama 40 bulan jadwalnya teman-teman ya, untuk distribution dari timnya teman-teman. Jadi ini tuh lebih ke arah menjamin komitmen jangka panjang ya dari timnya untuk mencegah dumping teman-teman ya. Cliff unlock, dumping di awal waktu unlock dari cliff tim untuk tim teman-teman. Nah terus tuh ada untuk liquidity dan listing teman-teman. Jadi ini tuh digunakan untuk menyediakan likuiditas di awal ya, atau enggak misalnya ada keperluan listing di berbagai exchange misalnya teman-teman, beberapa exchange ya. Terus tuh ada unlock teman-teman. Unlock 100% itu saat TGE. Jadi pas saat TGE itu teman-teman langsung bisa menjual teman-teman tokennya, agar ada market yang sehat sejak awal peluncurannya. Market yang sehat itu maksudnya kayak bootstrapping teman-teman ya. Kayak apa ya? Kayak misalnya sehat lah misalnya kalau misalnya awal TGE itu langsung ngedumping, terus tuh koreksi langsung pump teman-teman. Overall highlightnya ya seperti yang kita bahas tadi ya, 53% untuk community via airdrop. Terus tuh 8,8% sudah di unlock ya di awal
waktu peluncuran token barunya. Terus tuh APX holdernya itu bisa menukar tokennya menjadi Aster teman-teman dengan jangka waktu tertentu yang disediakan oleh Binance teman-teman. Terus tuh token yang nggak diklaim oleh pengguna yang mendapatkan airdrop itu akan diambil kembali, terus tuh akan didistribusikan di next schedule-nya teman-teman. Nah terus tuh kita bahas di sini protokol revenue buyback inisiatifnya teman-teman. Jadi ini tuh tujuannya menstabilisasikan harga secara jangka panjang teman-teman ya. Jadi Aster Foundation itu akan menggunakan sebagian dari revenue mereka atau enggak 50% teman-teman. Ini angka yang sangat besar ya. Untuk membeli kembali token mereka di pasar terbuka teman-teman ya. Ini tuh juga meningkatkan partisipasi governance teman-teman. Jadi token dari hasil buybacknya itu didistribusikan sebagai hadiah kepada pengguna-pengguna yang ikut serta dalam mekanisme misalnya seperti governance ya, atau enggak voting atau enggak di DAO teman-teman ya. Apa sih manfaat dari ini teman-teman? Ya tokenomics-nya sehat gitu teman-teman ya secara continue karena ada buyback seperti Pump Fund ya sekarang. Itu buyback-nya mengalahkan Hyperliquid teman-teman. Lebih detailnya revenue buyback itu seperti menjaga kestabilitasan harganya teman-teman, atau enggak lebih simpelnya mengurangi tekanan bearish teman-teman. Jadi dengan buyback rutin itu supply Aster itu di pasar berkurang teman-teman, yang dimana jika supply berkurang dan demand tetap atau enggak bertambah, nah itu sangat-sangat bullish teman-teman ya, membantu menjaga harga tetap stabil teman-teman. Nah terus itu ini juga menciptakan permintaan organik dari demand-nya teman-teman. Jadi dari penyerapannya teman-teman ya, demand atau enggak ya seperti kita lah, retail atau enggak misalnya well atau enggak institusi yang ingin membeli Aster. Jadi revenue protokol itu dipakai untuk membeli tokennya, artinya semakin besar volume trading dan fee, semakin besar pula dana buyback. Nah ini tuh bikin insentif jangka panjang untuk holder ya yang menghold lama diamond hand. Terus tuh mendorong keterlibatan komunitas teman-teman. Dengan buyback token itu kemudian diberikan kepada reward dari komunitasnya teman-teman. Jadi mereka buyback itu token yang di buyback itu diberikan kepada holdernya yang berpartisipasi di dalam voting governance teman-teman, misalnya DAO ya dan lain-lain. Jadi kalau di saham ya ini tuh mirip kayak dividen teman-teman. Jadi teman-teman hold, jadi per berapa bulan gitu dapat dividen gratis teman-teman ya. Oke, jadi kita lanjut teman-teman. Kita sekarang berada di kesimpulan teman-teman. Jadi ini not financial advisor teman-teman, saya nggak mengajak teman-teman untuk beli atau nggak menjual token Aster ini. Ini adalah kesimpulan pribadi saya teman-teman, yang dimana menurut saya pribadi Aster itu bukan sekedar DEX kayak Hyperliquid teman-teman yang muncul di tengah pasar dengan kehuru-haraan the Fed abis potong 25 bps teman-teman. Jadi itu betul-betul proyek yang datang dengan strategi matang teman-teman, yang kita bisa lihat tadi ya 80 bulan teman-teman, 7 tahun untuk 53% tokennya. Bukankah itu sangat lama teman-teman? Itu seperti melewati 2 cycle ya, 1 tahun lagi itu 2 cycle teman-teman. Distribusi token yang pro komunitas ini teman-teman 53% ini saya sangat bullish ya juga teman-teman. Jadi kita juga bisa lihat teman-teman ya tadi di 24 jam pertama rilisnya itu volumenya lumayan ya, 343 kalau nggak salah ya, 343 million dollar. Nah itu saya nggak tahu ya volume organik atau enggak dari market maker ya teman-teman. Nah jadi di Aster ini teman-teman produk utamanya itu sangat berbeda juga teman-teman dengan pesaingnya, yaitu Hyperliquid ya. Jadi bukan hanya spot trading ya dan perpetual doang dan earn doang, bukan teman-teman. Jadi di dia itu ada 2 mode teman-teman, ada simple mode ya, tadi yang leverage 100 sampai 1001 kali ya, yang trading menggunakan grafik 1 detik ya, bahkan paling kecilnya itu 1 detik kalau nggak salah teman-teman. Nah terus tuh ada pro mode teman-teman, pro mode. Jadi itu tuh untuk trader berpengalaman yang ingin memanfaatkan order booknya seperti menggunakan teknologi ZPK-nya tadi teman-teman ya, untuk menyembunyikan ordernya atau enggak grid tradingnya teman-teman. Jadi Aster itu juga menawarkan ya seperti pada umumnya ya, kolateral ya, inovatif seperti ASBNB dan stablecoin-nya mereka di Aster itu namanya USDF teman-teman.
yang dimana kita bisa staking untuk menghasilkan beberapa yield ya, farming ya seperti pada umumnya lah. Jadi dengan dukungan multi-chain, BNB, Solana, Ethereum, dan Arbitrum, teman-teman, itu yang membuat dia sangat berbeda dengan Hyperliquid, teman-teman. Yang dimana Hyperliquid cuma satu chain doang, teman-teman. Jadi Aster itu juga ada teknologi intern base, teman-teman ya. Yang dimana dia bisa menembak, ini mau ke jaringan mana nih saya nih. Misalnya teman-teman long nih, habis long Bitcoin. Nah itu dia dieksekusinya mencari fee yang lebih sedikit di jaringan mana nih teman-teman. Arbitrum kah, Solana kah? Nah itu juga sangat bullish ya teman-teman, produknya, value-nya itu ya sangat berguna lah, mengurangin fee teman-teman ya. Terus tuh teman-teman juga bisa lihat tadi dari tokenomics-nya ya teman-teman, itu tokenomics-nya jangka panjang banget sih teman-teman ya. Seperti misalnya tadi 50%, 53% ya, 30% supply untuk airdrop yang dimana dirilis bertahap selama 80 bulan teman-teman ya, 7 tahun ya. Terus tuh ada 30% juga untuk pengembangan ekosistem yang dimana ini juga pro kepada komunitas teman-teman. 53% tadi untuk komunitas, nah 30% lagi untuk komunitas ini, cuman di berbeda ini ya teman-teman, sistem ya, ekosistem untuk migrasi ke APX-nya teman-teman. Dan alokasinya juga sangat ketat teman-teman ya. Untuk treasury, team, dan liquidity itu ya cuman di bawah puluhan persen lah bahkan ya. Nah ada cliff 1 tahun teman-teman untuk alokasi timnya ya teman-teman. Misalnya yang tadi ya teman-teman, misalnya untuk tim 5% kan. Nah di cliff nih, dikasih nih ke tim hari ini, timnya nggak bisa langsung ngejual teman-teman. Dia harus tunggu 1 tahun dulu baru bisa ngejual. Jadi sangat bullish ya, dan sangat stabilitasnya sangat kuat banget teman-teman produknya. Jadi segitu dulu untuk pembahasan saya kali ini. Sampai berjumpa di pembahasan berikutnya.